Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah jangan salah dalam memilih makanan untuk ikan predator ya. Jadi untuk ikan predator itu kita harus memperhatikan karakternya. Misalnya ada predator yang dia itu bisa dia itu di habitat alaminya tuh fungsinya sebagai pemburu. Ada juga predator yang fungsinya itu sebagai pemakan bangkai, seperti burung ya. Di dunia burung kan ada yang tipikalnya tuh berburu. Contohnya misalnya burung hantu, burung elang, dia kan tipikalnya berburu. Nah, kemudian ada juga burung yang tipikalnya itu pemakan bangkai, seperti burung kondor. Nah, itu kan pasti perbedaannya itu sangat jelas sekali ya di pencernaannya terutama. Jadi bukan ikan burung yang terbiasa memakan bangkai, otomatis itu pencernaannya tuh lebih keras, asamnya tuh lebih keras, jadi dia mudah sekali menghancurkan atau membunuh zat-zat tidak bagus atau zat-zat beracun yang nantinya itu bisa menjadi penyakit kalau dimakan burung yang bukan pemakan bangkai. Nah, ini salah satu kasus yang saya alami di ikan hias. Jadi ikan cana itu adalah tipikal pemburu ya. Dia ini tidak bisa sebagai pemakan bangkai. Nah, oleh karena itu kita jangan berikan ikan cana ini adalah makanan yang isinya itu adalah bangkai. Contohnya itu tadi, contohnya ya ikan-ikan yang sudah meninggoy. Dalam artian ikan-ikannya itu mungkin sudah berbau busuk, sudah berjamur dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya jangan diberikan ke ikan cana karena mungkin ususnya itu tidak cocok. Jadi kalau dia makan itu dia bisa nanti kena penyakit, apalagi kalau jasad ikan yang sudah mati itu mengandung penyakit juga, nanti penyakitnya akan menular ke tubuh ikan ini. Nah, ini ikan ini sudah saya saya karantina aja mungkin sudah 1 mingguan ya. Nah, dia sudah nampak membaik, tetapi dia masih belum lahap makan. Di sini masih lihat ada udang ya, udang-udang yang berenang di sini kan. Nah, berarti dia belum lahap makan. Tetapi tadi saya kasih pelet, itu dia mau makan. Pelet lele itu 1 biji dia mau makan, berarti ada kemungkinan untuk sembuh. Karena kalau hewannya masih mau makan berarti masih bisa untuk sembuh, walaupun cuma mungkin 1 butir atau 2 butir. Nah, ini tadi saya kasih lagi, tetapi nanti saya cek berapa jam lagi. Kalau misalnya nggak dimakan, saya akan ambil karena takutnya nanti menjadi jamur. Nah, ini contoh yang sehat ya, sangat beda sekali. Contoh yang sehat ini cana pulka, ini yang sakit. Jadi setelah saya analisa ini penyebabnya apa, kenapa sakit itu, ternyata itu kemarin itu kalau nggak salah itu karena makanan dia memakan jasad ikan yang sudah membusuk ya. Nah, itu tidak disarankan untuk ikan cana atau ikan-ikan yang karakternya itu berburu. Misalnya ikan lohan, ikan pibas, ikan arwana itu nggak cocok karena dia kan karakternya pemburu ya, bukan pemakan bangkai. Kalau untuk pemakan bangkai kita bisa kasihkan ke, contohnya misalnya, nah ini ikan palmas. Nah, ikan palmas ini adalah salah satu contoh untuk ikan pemakan bangkai. Jadi ini tidak masalah kita kasih mungkin bangkai ikan yang sudah membusuk, itu tidak masalah karena ususnya itu sangat kuat, atau organ pencernaan lah.
organ pencernaan di tubuhnya itu sangat kuat, mungkin bisa membunuh penyakit-penyakit yang ada di jasad ikan tersebut. Karena ikan ini memang terlahir sebagai ikan pemakan bangkai dan ikan penyergap ya. Dia kan nunggu kan, bukan tipe predator yang mengejar musuh atau pemburu. Nah dia ini tipenya adalah menunggu, misalnya ada yang mendekat baru dia sergap. Yang kedua dia ini pemakan bangkai, misalnya ada jasad-jasad ikan yang di bawah diambil, jasad-jasad ikan yang ngapung, jasad-jasad ikan yang ada di atas ini, nah dia akan ambilnya, akan makannya. Nah lalu apakah ikan ini bisa sembuh? Kalau menurut saya dia akan sembuh kalau, nah ini sudah badannya nampak kurus ya, tetapi kemungkinan dia akan sembuh kalau kita rawat ya, maksudnya sebisa mungkin kita terapi, bisa dengan obat-obatan, misalnya agriflavin, misalnya pakai heater, pakai methylene blue, garam ikan dan sebagainya. Tetapi untuk kasus ini saya akan memberinya dengan yang alami saja, daun ketapang sama daun ketapang sama garam ikan aja. Karena kalau misalnya saya pakai agriflavin itu seringnya itu overdosis atau kelebihan dosis, bisa juga itu nanti malah keracunan obat. Jadi kebanyakan orang yang memelihara ikan itu atau memelihara binatang itu, ikan itu meninggonya tuh, nah dia makan ya, berarti masih ada kesempatan hidup, walaupun dia tidak makan ini udang-udangnya nih, nggak tahu kenapa dia malah makan pelet, berarti ini kesempatan hidupnya masih ada. Nah walaupun apa tadi sampai lupa saya, nah ini ikannya masih lumayan, ini sepertinya ada semacam jamur di bagian kepala ini, kayak apa ya, hole in the head itu kalau di ikan lohan itu. Nah jadi biasanya kalau saya ngobati ikan pakai obat kimia itu misalnya agriflavin dan sebagainya, itu malah ikannya kebanyakan metong bukan karena penyakit tapi karena keracunan obat. Jadi oleh sebab itu saya jarang sekali memakai obat-obatan kimia, biasanya saya cuma mengecek ini ya, mengganti air, mengasih garam, mengasih daun ketapang dan sebagainya. Nah ini yang sehat ya, jadi beda banget, ini sangat kurus sekali. Nah sementara kalau saya pakai obat-obatan alami seperti daun ketapang itu, saya jarang sekali mengalami masalah human error ya seperti itu tadi. Ikannya malah mati karena keracunan, bukan karena penyakit. Karena kalau kita kasih daun ketapang, dia ini tidak mengalami masalah overdosis, karena mau seberapa banyak pun tidak akan masalah. Nah ini saya akan kasih ini daun ketapang sama garam ikan ya, langsung saya tuang di sini saja. Nanti biasanya airnya menjadi kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan. Nah untuk daun ketapang ini bebas ya, bisa ketapang darat, ketapang laut. Intinya kita harus cek juga ini ketapangnya itu, daunnya itu bersih enggak, maksudnya bebas dari racun. Kan ada juga yang misalnya ketapangnya itu di mana itu jatuhnya di rumput-rumput yang mungkin kena semprotan racun itu ya. Nah itu sangat berbahaya, jadi kita harus cek. Kalau bisa malah dari daun ketapang yang kita budidaya sendiri, jadi aman, nggak khawatir misalnya ketapangnya ini dari jatuh di rumput-rumput yang ada racun rumputnya dan sebagainya. Nah ini semoga dalam 1 minggu ke depan akan membaik ya.
Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.